Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Atiyah, NIM 2216040064 dari FSHB, membuat video untuk memenuhi tugas UTS dosen pengampu Bapak Rahmat Trihadi, MAG. Saya akan mempresentasikan yaitu akidah Islam. Akidah Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama iman, kedua kafir, ketiga syirik, dan keempat nifaq. Iman merupakan fondasi bagi setiap muslim. Iman dapat dimaknai dengan iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Iman adalah mempercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan iman memiliki 3 unsur, yaitu pembenaran, pengakuan, dan pelaksanaan. Setiap muslim belum tentu beriman, tapi insya Allah orang yang beriman adalah muslim. Yang kedua, kafir. Menurut literal, kata kafir berasal dari kafaro yang artinya menutupi. Menurut Hasan Muhammad Musa, di dalam Al-Quran, kafir mempunyai banyak pengertian yang berdekatan seperti menyembunyikan, menutupi, menghalangi, dinding selubung, mengingkari, dan menentang. Kafir menurut terminologi Islam berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari dan mendustai Islam. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah 6-7, di situ Allah mengatakan sekalipun Nabi Muhammad diutusnya, tetapi orang kafir tersebut tidak akan bisa beriman karena Allah sudah menutup mata hati, pikiran, dan pendengaran mereka supaya tidak beriman lagi. Selanjutnya, syirik. Syirik secara bahasa dapat disimpulkan dengan mempersekutukan. Menurut istilah, ada perbuatan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik juga disebut musyrik. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti yang meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 48. Syirik terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syirik akbar, dan kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar. Kenapa bisa disebut syirik akbar? Yaitu melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan lain selain Allah, dan Tuhan itu dijadikannya tandingan di samping Allah. Yang kedua, menganggap ada sesembahan selain Allah. Yang ketiga, menganggap Tuhan mempunyai anak, atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar ini seperti kita berobat kepada dokter. Kita berharap kesembuhan kita itu di dokter. Itu termasuk adalah syirik asghar. Seharusnya kita berharap kesembuhan kita itu di Allah dengan dokter yang membantu kita. Yang keempat adalah nifaq. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui sehingga menampakkan yang tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Nifaq ini bisa juga disebut dengan munafik. Nifaq terbagi menjadi 2, yaitu nifaq kepercayaan dan nifaq amali atau perbuatan.
Kalau nifak kepercayaan terbagi menjadi 4 macam, yaitu mendustakan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa gembira dengan kebenaran agama Islam. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang kedua adalah nifak amali atau nifak perbuatan. Nifak amali atau nifak perbuatan dia kalau berjanji dia ingkari, kalau dia berbicara dia dustai, dia tidak dapat dipercayai, dan jika dia bertengkar dia selalu curang atau ingin merasa menang sendiri. Sekian dari presentasi yang saya bawakan. Jika masih ada kekurangan, tolong dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.